Hai guys, hasil CPI kemarin cukup bagus dan membuat harga Bitcoin sempat ke 30.400-an. Kira-kira berapa prediksi harga selanjutnya? Ada juga technical analysis Ethereum, Arbitrum, dan optimism situasi DAO-nya itu seperti apa sekarang. Dan Shanghai upgrade yang baru saja terjadi di mainnet Ethereum, dan juga soal FTX, apakah dia bisa membuat comeback di tahun ini atau tahun depan. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana close-nya itu merah ya teman-teman, jadi close di 29.900 dan hari ini itu dimulai dengan kenaikan. Ini bisa menjadi yang namanya demand zone. Jadi demand zone itu biasanya dibentuk oleh candle yang indecisive seperti ini. Ada wick ke atas dan wick ke bawah. Nah, ekspektasinya adalah dia masih bisa naik lagi ya teman-teman. Indikator di weekly, 3 daily, dan daily-nya itu bullish ya teman-teman. Tetapi ada bearish divergence yang jelas ini ketika harga naik sampai ke sini. Target besar selanjutnya itu bisa ke 36.000. Untuk target besarnya itu adalah Fibonacci 38,2 yang ada di sini. 38,2 itu di harga 36.000 per Bitcoin-nya. Pas sekali dengan daerah bawah daripada bulan Januari 2022 yang ada di sini. Di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam atau 1 jam, tampaknya ini bisa membuat pola bull flag ya, tetapi ini belum terjadi breakout-nya, belum ada breakout yang terjadi, tetapi sudah ada potensi bahwa ini adalah bull flag ya teman-teman. Antara dia bisa langsung breakout ke atas atau dia harus ke bawah dulu di daerah ini, habis itu dia akan ke atas. Ya, dari segi polanya sih sebenarnya ini bullish, tetapi belum terjadi breakout sehingga belum bisa diambil kesimpulan ya. Hasil CPI kemarin itu bagus ya teman-teman, dan ini membuat harga Bitcoin itu sempat naik ke 30.500-an. CPI bantumannya 0,1%, jauh dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu 0,4% dan lebih bagus daripada forecast-nya. Year to year juga bagus, 5%. Core CPI bantumannya ini sama, 0,4% dengan forecast. Ini menunjukkan kalau inflasi itu sudah menurun dan tampaknya akan mempengaruhi keputusan The Fed untuk kenaikan suku bunga di bulan Mei, mungkin antara 25 basis point atau tidak ada kenaikan suku bunga lagi. Tetapi kalau di bulan Mei bisa terjadi kenaikan 25 basis point, menurut saya untuk di bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Mei tidak akan terjadi kenaikan suku bunga lagi ya teman-teman. Jadi Mei kalau misalnya naik itu terakhir dan akan flat dari situ. Di tahun depan, ekspektasi saya adalah The Fed bisa mulai menurunkan suku bunga dan itu akan membuat bull market yang besar untuk Bitcoin dan saham. Untuk upgrade Shanghai atau Shapella, gabungan dari Shanghai dan Capella, upgrade mainnet Ethereum baru saja terjadi dan harga Ethereum itu masih anteng di sini-sini saja, tidak terjadi hal yang terlalu signifikan. Dalam 1 jam, hard fork tersebut terjadi, ada total 12 ribuan Ethereum di unlock di 4.300-an withdrawal, di mana Ethereum bisa memproses kalau tidak salah sekitar 100.000 withdrawal per hari, kalau tidak salah ya. Mayoritas withdrawalnya itu mereka tarik rewardnya rupanya dalam jumlah 2,8 sampai 3,2 Ethereum. Ini merupakan upgrade yang sangat signifikan setelah Ethereum merge di tanggal 15 September dan membuat Ethereum semakin dekat dengan sistem proof of stake yang sepenuhnya fungsional. Tetapi Ethereum tidak berhenti di sini saja teman-teman, karena nanti akan ada upgrade lagi. Ethereum ini pinter ya, jadi pinter soal marketingnya. Mereka ada banyak sekali peluru untuk ditembakkan untuk marketing Ethereum-nya sendiri, dan ini sangat bagus juga untuk koin-koin yang berada di dalam Ethereum. Selanjutnya daripada ini adalah sharding sendiri. Sharding ini sangat besar sekali. Nanti jaringan tersebut bisa dibuat menjadi 64 jaringan. Jadi bisa mengatasi masalah scalability Ethereum. Harga ini hari ini dimulai dengan sedikit penurunan ya teman-teman, tetapi tidak terlalu signifikan. Bisa close dengan hijau 1917, close tertinggi untuk di tahun ini. Menurut saya Ethereum bisa ke 2200 sampai 2800 pertengahan tahun ini ya teman-teman. Kalau kita lihat
Dari indikator sendiri ini posisinya ini masih bullish ya teman-teman. RSI, MACD, dan Market Cipher juga masih bullish di time frame daily-nya. Ethereum Bitcoin kemarin itu dia bisa close di atas garis support warna biru ini ya teman-teman. Hari ini dimulai dengan penurunan, tetapi close di atas tersebut ini menunjukkan kalau dianya itu cukup kuat. Nah, sekarang terjadi retest, apakah dia bisa bertahan di atas garis biru ini? Untuk hari berikutnya, kita akan lihat besok pagi. Dari indikatornya sebenarnya belum terlalu bullish, masih bercampur. Kita tunggu close daily kedua. Dan sekarang kita akan melihat analisa teknikal untuk Arbitrum dan Optimism, dua koin kembar optimistic roll up. Arbitrum ini lebih mudah, tetapi pergerakannya itu mirip sekali dengan Optimism kalau kita lihat di sini ya. Nah, dia sekarang berada di atas garis support warna biru ini. Kalau untuk time frame daily-nya belum terlalu banyak data di indikatornya, tetapi selama dia bertahan di atas ini, maka dia akan bisa bullish untuk ke depannya. Dari time frame 4 jam sendiri, dia sekarang masih berada di masa-masa konsolidasi yang ada di sini. Ya, harus tunggu yang lain breakout dulu, baru nanti Arbitrum akan mengikuti. Nah, kalau misalnya ada kesempatan kalau Arbitrum itu bisa ke di bawah $1, maka itu merupakan daerah best buy yang sangat memberikan risk reward yang baik untuk kita. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak peduli akan hal itu, bisa DCA, Arbitrum. Menurut saya koin ini fundamentalnya itu bagus, dan dari analisa on-chain sendiri banyak whale yang akumulasi koin Arbitrum ini. Selain itu ada juga GMX dan lain-lain ya teman-teman. Untuk Optimism sendiri menurut saya ini juga koin yang bisa menjadi koin yang kuat ya teman-teman. Dari indikator kalau kita lihat bercampur, jadi tidak sepenuhnya bullish karena sekarang masih berada di dalam masa-masa konsolidasi. Tidak ada kenaikan yang terlalu signifikan, tapi dia membuat yang namanya higher low di sini. Ada buying pressure ketika dia ke bawah. Di tahun ini menurut saya Optimism bisa ke harga $4 dan bahkan lebih atas daripada itu. Situasi Arbitrum sekarang ini bagaimana? Terakhir kali ketika saya update, ada proposal di mana ini akan mengembalikan 700 juta Arbitrum kepada DAO Treasury. Waktu itu, proposal ini itu disetujui oleh mayoritas, sekarang mayoritas against ya. Jadi tidak setuju dengan proposal ini karena ada proposal yang lebih baik, lebih menguntungkan untuk foundation-nya dan untuk pemegang koin Arbitrum sendiri, yaitu diganti dengan yang AIP 1.1 di sini. Kalau kita lihat, ini banyak yang setuju soal hal ini karena ini lebih adil. Foundation juga butuh uang untuk mengerjakan setiap hal development yang terjadi di dalam Arbitrum. Mereka yang menjadi pelopor Arbitrum ini jadi layak banget untuk mendapatkan 7,5% dari total token Arbitrum yang ada. Dan ada beberapa figur penting di dalam DAO ini yaitu Olympio dan Galce ini juga dia setuju akan proposal yang ini yang lebih baik dibandingkan dengan proposal sebelumnya. 98% setuju akan hal ini. Sekarang sudah lebih jelas, sekarang sudah lebih baik lagi untuk kedua belah pihak ini ya teman-teman. Jadi sudah bagus. Foundation lain juga seperti Optimism, Startnet, Mathematic juga ada sebagian persen koinnya itu bisa buat mereka untuk biaya operasional yang harus mereka lakukan ya teman-teman. Tidak logis kalau misalnya mereka tidak ada dapat apapun ya. Dan terakhir akan ditutup oleh exchange FTX yang tampaknya bisa melakukan comeback. FTX telah merecover aset sejumlah 7,3 miliar dolar di tanggal 12 April. Pengacaranya yang merepresentasikan FTX itu telah merecover sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat di dalam aset liquid yang bisa dijual ya. Berdasarkan tim legalnya, FTX juga akan pikir-pikir soal merestart kembali, memulai kembali exchange mereka itu di kuarter kedua tahun 2024. Harga FTX mendengar berita ini naik dari 1,3 jadi 2,8 dolar ketika pengacaranya itu menyebutkan akan potensi reboot exchange ini.
Di saat yang bersamaan juga Hakim mengatakan kalau tidak ada prioritas untuk mereimburse CEO FTX sebelumnya, yaitu SBF. Tentu saja ya, ini ya fairnya seperti itu karena dia adalah penyebab dari semua kehancuran ini. Orang-orang dirugikan dengan FTX, dan yang pasti 7,3 miliar ini juga bukan full 100% ya teman-teman, hanya mungkin beberapa puluh persen dari yang semuanya. Sebagian pasti sudah dipakai oleh SBF sendiri sama orang-orang di timnya. Herannya adalah SBF sendiri tidak masuk penjara ya, cuma penjara rumah saja. Nah, apakah itu membuat saya ingin membeli token FTX? Saya tetap stick pada strategi saya, invest pada koin-koin yang memang narasinya itu akan in. Jadi bukan seperti ini. Saya kurang suka untuk yang cerita comeback seperti itu, kecuali mau trading dalam jangka pendek ya. Jadi saya tetap stick pada narasi-narasi seperti Layer 2, Real Yield, RWA, Metaverse, dan lain-lain. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.